Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yudix, setelah sebelumnya kita udah membahas dilema moral, episode kedua ini aku akan membahas suatu topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Yep, toxic positivity. Stay tune terus di podcast Ruang Psikologi, bareng aku Lukman, hanya di podcast.diktio.id. Yudix, ngomong-ngomong soal toxic positivity ini sebenarnya udah banyak banget ya yang pernah ngulas, terus yang pernah bikin artikel tentang ini gitu ya. Kalau kamu cari di internet juga udah ada penjelasannya. Tapi kalau kamu masih penasaran dan kebetulan lagi denger podcast Ruang Psikologi ini kamu beruntung banget ya. Jadi kalau untuk contoh dari toxic positivity ini yang bisa kamu tahu adalah beberapa kalimat yang mungkin kamu sering dengar, kayak udah jangan nyerah, terus kamu masih beruntung dari yang lainnya loh, jangan negative thinking dulu, ambil aja hikmahnya, atau yuk semangat, masa gitu aja udah sedih. Nah gitu ya, itu adalah beberapa kalimat dari penerapan toxic positivity gitu. Sebenarnya banyak orang yang gak sadar kalau misalnya didatangin temannya lagi pengen curhat tuh, dan dia jadi pendengar gitu ya. Dia menjadi pendengar yang berusaha baik, tapi ternyata ngasih saran atau kalimat yang ternyata itu bikin sebuah racun positif ya, atau bisa dibilang toxic positivity. Jadi menurut pastinya nih ya, biar nggak melenceng juga nih dan kamu makin tahu, kalau kita berbicara soal definisi dari toxic positivity ini, juga banyak banget nih definisi yang beredar ya. Tapi yang pertama, yang benar-benar aku saranin, jadi dilansir dari diktio.id dengan judul artikel apakah toxic positivity benar-benar ada. Toxic positivity ini adalah kondisi di mana seseorang individu terus-menerus mendorong individu lain yang sedang bermasalah untuk melihat sisi baik dari kehidupan tanpa mempertimbangkan pengalaman yang dirasakan atau tanpa memberi kesempatan individu tersebut untuk meluapkan perasaannya. Lihat ya Yudix, ini udah jelas banget dari pengertian yang ada di diktio.id bahwa ya toxic positivity ini adalah keadaan kalau misalnya kamu didatangin temen curhatmu tapi kamu malah seolah-olah ya udah kasih aja wejangan, kasih aja saran-saran positif tanpa memperdulikan emosinya dia, atau mungkin tanpa pengen dia itu nangis gitu ya. Jadi aku pernah dengar nih kalau misalnya kita didatengin teman kita nih lagi curhat gitu ya. Nah ini sebenarnya boleh-boleh aja kalau dia ini sampai-sampai nangis atau mungkin pokoknya meluapkan perasaan, selama itu aman ya, maksudnya nggak nyakitin diri sendiri apalagi nyakitin diri kamu gitu. Jadi fine aja sih ya kalau kita didatengin teman untuk curhat terus dia sampai nangis. Nah itu adalah sebuah hal yang sebenarnya biasa aja gitu, normal, dan memang harus disarankan kalau kita punya ini ya udah luapin aja. Pengen nangis ya nangis, pengen ketawa ya udah ketawa gitu. Jadi nggak usah seolah-olah udah deh mikirin positif aja gitu. Ya memang harus mikir positif sih, tapi ada beberapa perasaan yang memang harus diluapkan, ya udah diluapkan. Selama itu masih dikategorikan aman ya. Oke, kalau ngomongin toxic positivity ini kan kita juga harus tahu ya, sebenarnya apa aja sih dampak negatif yang dirasakan. Ini aku juga udah dapat sumbernya dari Relief ya, relief.com. Judul artikelnya itu pengertian toxic positivity, seberapa bahayakah. Jadi ada beberapa dampak negatifnya nih. Yang pertama adalah malu. Malu ini bukan berarti waduh kita dimalu-maluin nih, atau mungkin wah jadi gimana gitu ya. Tapi malu di sini adalah keadaan yang bisa kita itu bikin nggak percaya diri, terus malah kita ini kelihatan buruk gitu. Jadi ya memang salah satu dampak negatif kalau kita udah ngerasa toxic positivity adalah kita bakal ngerasa malu gitu. Nah selain malu, dampak yang kedua adalah menekan emosi gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa toxic positivity, ini kan berarti kecenderungan kita untuk memendamkan emosi, memendamkan perasaan ini kan jauh lebih besar gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kamu pernah ngerasain toxic positivity atau pernah
nemu gitu ya orang yang ngerasain toxic positivity ini, kan pastinya dia itu berusaha kelihatan baik, kelihatan ceria, padahal di balik itu ada perasaan yang memang dia lagi sedih atau mungkin dia lagi stres berat gitu. Jadi memang toxic positivity ini berdampak terhadap penekanan emosi gitu. Nah ini sebenarnya nggak baik ya. Yang udah sebelumnya aku katakan, kalau misalnya kita punya suatu perasaan yang nggak enak, ya udah luapin aja. Atau mungkin kalau kamu terus-terusan ya dikasih saran yang memang membuat kamu ilfeel, membuat kamu berusaha kelihatan baik tapi kamu berusaha mungkin kurang gitu ya, kurang bisa untuk itu, ya udah kamu bisa tinggalin aja dulu gitu ya, atau mungkin alihkan pembicaraan yang lain. Kemudian dampak yang ketiga adalah terisolasi dan beberapa masalah relasional lainnya. Maksudnya apa? Kalau kamu Yudix udah menyangkal kebenaran dalam diri sendiri, terus kamu udah memulai hidup tapi secara nggak otentik, terus kamu mulai kehilangan koneksi pada diri sendiri, atau mungkin kamu terlihat nggak bisa dihancurkan dari luar, tapi di dalam diri sebenarnya itu rapuh ya. Sebenarnya itu kita, wah, kayak gini banget gitu ya, kayak ngerasa pakai topeng kebahagiaan gitu ya kalau menurut kayak gitu. Nah ini berarti kamu udah ngerasain atau mengalami yang namanya adalah toxic positivity. Nah solusinya gimana dari ketiga dampak yang mungkin kalau kita dengar itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi di sini ada beberapa solusi yang sudah aku kumpulkan dari beberapa sumber. Jadi yang pertama adalah hindari menyangkal emosimu ya. Sekali lagi, jangan sekali-kali kamu menyangkal emosi gitu. Jadi kamu bisa nih mengakui bagaimana perasaanmu dan juga rasakan emosimu. Entah itu emosi baik ataupun buruk ya, selama itu masih aman dan gak menyakitkan perasaanmu gitu. Jadi menyangkal perasaanmu ini bisa memperpanjang ketidaknyamanan ya. Sekali lagi ingat, kalau kamu menyangkal perasaan ini berarti kamu udah kayak nyaman nih gitu. Jadi memang ada sebuah fakta dari sebuah penelitian mengenai brain imaging di UCLA menunjukkan bahwa kalau kamu bisa berbicara atau menuliskan bagaimana perasaan kamu karena hal itu, ini dapat mengurangi intensitas emosi ya, seperti sedih, marah, atau terluka. Kemudian solusi yang kedua adalah dengarkan dan validasi perasaan orang lain. Nah ini berlaku kalau kamu adalah sebagai pendengar dari temanmu yang lagi pengen curhat gitu. Jadi kamu bisa mulai dari hal kayak dengarkan baik-baik, kemudian validasikan perasaan orang lain ya. Emang sih ya, perasaan kamu sama temenmu yang lagi dirundung masalah, yang lagi kena stres berat dan pengen curhat ke kamu ini memang perasaannya beda banget sama kamu yang mungkin keadaan saat itu lagi fine-fine aja. Dan memang ini kontradiktif banget ya. Ini berarti kamu harus bisa mendengarkan dengan baik, kemudian bisa memvalidasikan perasaan orang lain. Nah, salah satu contohnya adalah memberikan toxic positivity secara terus-menerus tanpa tahu atau tanpa memberikan dia hak untuk meluapkan perasaannya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang mendengarkan dengan baik-baik, atau kalau kamu nggak berani nih ya memberikan saran dari kamu untuk dia, temanmu yang lagi curhat itu. Nah jadi intinya kamu jangan sampai mempermalukan orang lain karena emosinya ya. Solusi yang ketiga adalah it's okay not to be okay. Jadi Udix, kalau kamu mulai lelah, istirahatkan fisik dan pikiranmu. Kalau kamu pengen nangis, ya sudah, nangislah sejadi-jadinya. Atau kalau kamu pengen tertawa, ya udah tertawalah ya. Karena dari beberapa hal ini bisa mendorong kamu bisa lebih tenang gitu. Jadi kamu nggak mesti harus benar-benar terkungkung dalam masalah itu. Tapi kalau kamu udah tahu nih cara terbaiknya adalah beristirahat atau meluapkan perasaan lainnya, entah itu nangis atau tertawa. Nah ini bisa jadi cara yang baik ya untuk bisa meluapkan perasaan tanpa adanya toxic positivity. Dan solusi yang terakhir, solusi yang keempat adalah kenali pesan-pesan beracun atau toxic message gitu. Memang yang paling penting adalah dari toxic positivity ini, hal yang harus kita ketahui adalah kenali dulu nih ya pesan-pesan beracun gitu. Jadi memang dari kalimat positif ini ternyata bisa beracun ya. Gak nyangka banget ya untuk kita yang masih awam sama beberapa hal terkait toxic positivity ini. Oke Yudix, sekian dulu pembahasan kita tentang toxic positivity. Kalau kamu udah ngerasa nyaman, udah ngerasa membaik nih dari apa yang aku sampaikan, entah itu dari
sebenarnya toxic positivity itu apa, terus dampaknya tadi itu kayak apa, dan pastinya solusi yang diberikan semoga aja membantu kamu supaya terhindar dari toxic positivity dan menjadi seseorang yang memiliki kesehatan mental lebih baik lagi ya. Dan Yudix, jangan lupa nantikan selalu episode selanjutnya hanya di podcast Ruang Psikologi bareng aku Lukman, hanya di podcast studiktio.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.